Number Head Together atau NHT merupakan suatu metode belajar kelompok dan setiap siswa diberi nomor kepala, kemudian guru memanggil nomor tersebut dari siswa secara acak. NHT memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide serta mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, dan metode ini mendorong siswa untuk meningkatkan kerjasama mereka. Jadi, dengan menggunakan metode NHT ini, diharapkan peserta didik dapat aktif membagikan ide-ide dan mampu menyimpulkan pendapat dari masing-masing peserta didik lainnya secara bersama. Langkah-langkah dari NHT: 1. Mengarahkan. 2. Membuat kelompok heterogen dan setiap siswa memiliki nomor tertentu. 3. Memberikan persoalan materi bahan ajar. 4. Mempresentasikan hasil kerja kelompok. 5. Mengadakan kuis. Serta 6. Mengumumkan hasil dan memberikan reward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Semua sehat ya? Sehat. Ada yang tidak berangkat? Coba cek sekitarnya, temannya. Alhamdulillah, semuanya rajin ya. Pertahankan ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Tetapi berdoanya sama seperti minggu-minggu yang lain, minggu-minggu yang lalu. Berdoanya pakai nyanyian. Masih ingat kan anak-anak? Masih, Bu. Mulai ya. 1, 2, 3. Angkat kananmu, angkat kirimu, satukan lalu kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, Ibu lihat nih, kalian semua antusias banget ya kalau disuruh bernyanyi. Iya, Bu. Pada suka nyanyi ya? Iya. Nah, biar kita pagi hari ini tambah semangat, Ibu udah nyiapin satu lagu nih. Ada yang tahu lagunya Kus-Kus yang kolam susu? Tahu. Semuanya tahu ya? Tahu. Nah, di sini Ibu udah nyiapin. Nanti yang nggak hafal, ini Ibu udah siapin liriknya, dan ini juga ada lagunya untuk membantu kita. Kita nyanyi sama-sama ya. Hanya kolam susu. Ya, boleh tepuk tangan. Air dan jalan cukup bagi hidupmu. Jaga pada jarak kolam kau temui. Ikan dan sudah mengakhiri. Kolam hilang karena kita tanah sudah. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kolam hilang karena kita tanah sudah. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Wah, semuanya pada hafal ya. Semangat banget. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini bukan sembarang lagu, ada maknanya. Kira-kira ada yang tahu nggak makna dari lagu ini ya? Saya, Bu. Iya, silahkan Bapak. Menurut saya lagu ini menceritakan tentang laut Indonesia yang sangat bermanfaat bagi masyarakat karena ada lirik bukan lautan hanya kolam susu. Ya, terima kasih Bapak. Udah ada yang lain mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya itu menjelaskan tentang kekayaan laut Indonesia, Bu. Ya, terima kasih Mbak Reza. Benar sekali ya apa yang disampaikan sama teman-teman kalian. Ini jadi lagu ini itu memiliki makna bahwa lautan Indonesia ini dianggap sebagai kolam susu. Mengapa kolam susu? Karena dianggap memiliki banyak stamina yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Stamina di sini berarti banyaknya potensi kayak ikan, terus ada juga potensi yang lain, ada rumput laut yang bisa dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari.
Nah sekarang Ibu mau tanya, kalau kita tidak memanfaatkan potensi, apa yang kira-kira akan terjadi? Punah, Bu. Rusak dan punah, betul sekali. Makanya kita harus bisa mengembangkan potensi yang sudah ada ya. Nah, sesuai sama materi kita tentang ekonomi maritim dan agrikultur. Tetapi sebelum masuk ke materi, Ibu punya salah satu tokoh. Kira-kira ada yang tahu beliau ini siapa? Ada yang tahu beliau siapa? Saya Bu. Ya. Susi. Ya, benar sekali. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu. Ya. Beliau merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Gifari. Nah, beliau ini sudah berhasil memotivasi masyarakat Indonesia dengan slogan yang terkenal. Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Mas Fahri. Kalau tidak salah, yang tidak makan ikan saya tenggelamkan. Benar sekali. Di sini semuanya pada makan ikan kan? Ya. Berarti nurut dong ya apa katanya Ibu Susi. Nah, benar sekali. Sama kayak yang di lagu Kus-Kus sebelumnya, bahwa kembali lagi kita harus memanfaatkan potensi yang sudah ada. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai. Ada yang ingin membantu Ibu membacakan? Saya Bu. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami pengertian ekonomi maritim, kelautan, dan agrikultur. Yang kedua, menyebutkan potensi ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Yang ketiga, memberikan ide atau gagasan strategi penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Ya, terima kasih Mbak Reza. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai, dan untuk kali ini Ibu akan menggunakan metode number head together, sama seperti 2 pekan yang lalu. Masih ingat kan? Masih. Ya, langsung saja Ibu masuk ke materi pembelajaran. Ini yang pertama, nanti kita akan mempelajari ekonomi maritim, ekonomi kelautan, agrikultur, dan kemudian nanti akan Ibu berikan tugas. Nah, yang pertama ini Ibu akan membahas tentang ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Jadi anak-anak, ekonomi maritim dan ekonomi kelautan ini berbeda ya. Untuk lebih jelasnya kita bahas dulu yang ekonomi maritim. Jadi ekonomi maritim merupakan kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan laut. Mencakup di dalamnya ada transportasi laut, industri maritim, pemasaran hasil laut, perdagangan antar pulau, dan juga ada pelabuhan. Selanjutnya ini yang kedua ada ekonomi kelautan. Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir pantai. Ini sudah ada gambarnya ya. Contohnya itu nelayan mencari ikan di laut. Terus ada di sini ada nelayan sedang menjemur ikan. Itu merupakan salah satu bentuk contoh dari ekonomi kelautan. Sekarang anak-anak paham kan bedanya ekonomi maritim dan ekonomi kelautan? Paham. Kalau sudah paham, Ibu ada sedikit tes nih untuk menguji pemahaman. Nih, di sini amati gambar di bawah ini dan tentukan jenis kegiatan ekonomi serta alasannya. Dari yang sini, dari gambar pertama ini ada nelayan sedang mencari ikan di laut. Kira-kira termasuk bentuk ekonomi apa? Ya, benar sekali. Ada yang bisa memberikan alasan? Karena dilakukan di laut Bu. Ya, betul. Terima kasih. Terus ini yang kedua ini ada transportasi laut. Apa kira-kira? Ya, alasannya? Ya, karena berhubungan dengan laut ya, ini transportasi laut ya. Terus ini yang terakhir ini ada servis kapal. Maritim atau kelautan? Maritim. Ya, karena di sini juga berhubungan dengan transportasi laut ya. Berarti semuanya sudah pada paham kan? Tepuk tangan dulu yuk. Nah, sekarang masuk ke materi agrikultur. Agrikultur adalah ilmu atau praktek pertanian, termasuk di dalamnya ini ada budidaya tanah, tumbuhan, dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu ya anak-anak, Indonesia ini kaya akan potensi agrikultur. Bisa dilihat nih ada contohnya banyak banget. Ada buah-buahan, tanaman-tanaman hijau, semuanya di sini pasti mengonsumsi kan? Iya. Semuanya apa ya? Ya, jadi dengan kita mengonsumsi juga berarti kita sudah mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, seperti itu. Sekarang sudah tahu kan agrikultur, ekonomi maritim, dan ekonomi kelautan, semua paham kan? Nah, yang belum
tugas dari Ibu. Nanti di sini pertanyaannya Ibu akan berikan lembar kerja, tetapi sebelum itu Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Ibu sudah memiliki kartu warna-warni. Nanti di sini yang warnanya sama, nanti satu kelompok ya. Sekarang Ibu bagikan ya. Semuanya sudah pada dapat? Sudah. Sekarang diangkat kartunya, sekalian sabar dulu, Ibu hitung. Nah, nanti diangkat kartunya terus dilihat ya, teman-temannya dapat warna apa. 1, 2, 3. Dilihat ya, diingat-ingat. Udah ada. Biru. Nah, udah tahu kan teman-temannya, diingat-ingat lagi. Ibu kasih waktu 10 detik untuk kalian langsung gabung ke kelompoknya ya. Ibu hitung dari sekarang. 'Pada pagi hari ini.
Bunda kerja. Sudah ya? Semua sudah dapat lembar kerjanya? Sudah. Kalian mengerjakan lembar kerja sesuai dengan nomor yang sudah kalian pilih. Dilihat lagi ya, berapa nomor 1, ada nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4. Dilihat lagi. Nah, untuk cara pengerjaannya, kalian bisa menggunakan sumber referensi dari buku ini. Semua pada bawa kan? Dan juga boleh menggunakan handphonenya. Jadi ibu perbolehkan ya kali ini untuk menggunakan handphone. Kira-kira butuh waktu berapa untuk mengerjakan? 10 menit ya? Ibu hitung sampai dari sekarang ya. Silahkan dikerjakan. Teman-teman, aku dapat pertanyaan nih tentang bagaimana potensi agrikultur di Indonesia. Menurut kalian gimana? Oh, kalau itu ada kok di buku ini, baru aja aku baca. Indonesia itu mempunyai banyak potensi, salah satunya yaitu tanaman pangan. Indonesia juga memiliki tanaman pangan unggul seperti padi, kedelai, jagung. Ini loh, kamu baca sendiri deh. Oke, berarti kalau udah ada di buku tinggal di internet aja ya kita nyari. Iya. Ya, benar itu kok. Oke. Guys, aku dapat pertanyaan. Apa hambatan dari ekonomi maritim? Kan aku baca di buku, kayaknya kurang deh. Mana ya enaknya ya? Aku udah nyari di internet. Coba baca dulu. Oh ya. Ini loh es di buku paket halaman 169. Ini loh. Oh itu ada tuh. Ayo Mas Jai. Ayo. Ada yang kesulitan nggak? Belum. Belum Bu. Nanti langsung bilang aja ya. Ayo. Ya anak-anak, waktunya sudah habis. Nah sekarang persiapkan yel-yelnya dan persiapkan dirinya karena kita akan melakukan presentasi jawaban ya. Sebelumnya biar tambah semangat kita tepuk tangan dulu yuk. Kalau begitu langsung aja ibu panggil satu-satu kelompoknya untuk menyanyikan yel-yelnya ya. Ada nggak dari kelompoknya yang udah siap dan ada yang udah siap atau? Ayo Bu. Iya boleh. Dari kelompok tuna ya? Iya Bu. Ikan tuna selera. Ini ibu tunjuk aja ya. Untuk kelompoknya masih Parma, masih Tegang. Kayaknya ini
pari. Pari, ya. Boleh. Ikan pari, satu untuk semua. Sekarang mana ya? Biru apa hijau ya? Hijau, biru. Yaudah yang biru dulu ya. Lumba-lumba. Sekarang yang kelompok hijau. Paus. Yuk, cus. Kita tepuk tangan lagi yuk. Yeay. Nanti cara presentasinya itu yang nomornya ibu panggil langsung berdiri dan siap-siap untuk menjawab pertanyaan yang sudah ibu berikan ya di LK-nya. Urut atau acak? Acak, Bu. Acak. Urut. Acak. Urut atau acak? Acak ya. Banyak yang Ya. dari nomor 3 dulu silakan. Ngadep ke tengah ya, biar kelihatan teman-teman. Ya, siapa dulu ini yang mau presentasi? Yang Ayo, Bu. iya boleh. Silakan. Di ini dulu ya, bacakan dulu soalnya. Saya mendapatkan soal dan menjelaskan potensi agrikultur yang ada di Indonesia. Nah, saya menemukan ada 5 potensi agrikultur yang ada di Indonesia. Yang pertama ada iklim, di mana Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis, sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian. Yang selanjutnya, yang kedua, adalah keanekaragaman hayati, di mana Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. 10% dari spesies tumbuhan berbunga, 12% spesies mamalia, 16% reptil dan amfibi, serta 17% burung di dunia terdapat di Indonesia. Potensi sumber hayati yang berasal dari tumbuhan terdiri dari 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berbumi, dan 55 jenis tanaman rempah. Potensi keberagaman hayati ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber pakan ternak, bahan baku farmasi, bahan baku industri, dan obat-obatan. Yang ketiga adalah lahan pertanian. Total daratan di Indonesia 40%-nya berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Selain itu, jumlah luas dan sebaran hutan, sungai, rawa, dan danau serta curah hujan cukup tinggi, merupakan potensi yang dapat menunjang pertanian. Yang keempat, tenaga kerja. Saat ini ada 35 juta tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di sektor agrikultur. Yang terakhir ada pasar, yaitu bahan pangan hasil dari orang sektor agrikultur mempunyai potensi besar untuk dimanfaatkan lebih dari 230 juta penduduk di Indonesia, di mana konsumen besar merupakan potensi pasar yang sangat besar di sektor agrikultur. Ya, terima kasih Mas Basit, jawabannya lengkap sekali. Tapi yang lain jangan dulu ini ya, karena kan jawabannya pasti beda-beda. Lanjut siapa? Saya, Bu. Ya. Menurut buku IPS yang saya baca di halaman 176, agrikultur adalah suatu upaya peningkatan perekonomian melalui pemberdayaan sektor pertanian. Potensi pertanian di Indonesia sangat baik karena Indonesia masuk wilayah iklim tropis. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lainnya yang menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Kemudian tanaman unggul dari Indonesia yang menunjang perekonomian ada padi, kedelai, kacang tanah, ubi, dan masih banyak tanaman tropis lainnya. Sektor pertanian merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan
melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Begitu Bu. Ya, terima kasih. Lanjut siapa dulu? Ya. Seperti yang dikatakan sama Mas Basri sama Mbak Wafda tadi, bahwasanya Indonesia itu merupakan negara agraris yang memiliki iklim tropis, sehingga kegiatan yang dapat dilakukan itu seperti bercocok tanam, budidaya tanaman, serta pemanfaatan mikroorganisme yang digunakan sebagai produksi tempe dan keju, Bu. Terima kasih. Silakan yang terakhir Mbak. Jadi jawaban dari kelompok saya tentang potensi agrikultur yang dimiliki Indonesia adalah iklim tropis dengan wilayah yang sejuk, tentu saja cocok dalam melakukan aktivitas pertanian. Di daerah juga banyak sekali masyarakat yang bekerja sebagai petani. Kegiatan ini meliputi bercocok tanam, budidaya tanaman, pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim untuk produksi tempe, produksi keju dan lain-lain. Ya, terima kasih. Cukup ya jawabannya. Ada yang ingin menambahkan? Udah? Tepuk tangan dulu buat teman yang Nah, anak-anak tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian yang mendapat nomor 3 itu benar dan lengkap sekali ya. Jadi potensi agrikultur di Indonesia ini ada tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Basit, ada iklim, ada pasar, ada budidaya tanah, juga ada mikroorganisme, itu sudah lengkap sekali. Nah, untuk potensinya sekarang kita sudah paham semua kan, sudah mengetahuinya? Nah, sekarang Ibu penasaran nih, kira-kira strategi apa sih yang digunakan untuk mengembangkan? Jadi yang berdiri selanjutnya nomor 4 ya. Baik Bu. Yuk, silakan. Boleh menghadap-hadapan. Ya, dari siapa dulu? Saya Bu. Ya, silakan. Baik, menurut saya Bu, hambatan pada pertanian di Indonesia yakni masih menggunakan tenaga para keluarga sendiri dalam pekerjaannya, sehingga kemampuan dalam sektor ini belum tentu sesuai keinginan, namun hanya berdasarkan pengalaman saja. Selain itu, penggunaan teknologi juga masih sederhana, karena biasanya jika menggunakan teknologi modern membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan model di sini juga menjadi penghambat. Sedangkan strateginya dapat dengan eco-farming, perbaikan sistem irigasi, distribusi pupuk secara merata. Ya, ada yang duluan? Saya Bu. Ya. Baik Bu, jadi kalau dari kelompok saya, hambatan dari pengembangan agrikultur di Indonesia itu modal menjadi masalah utamanya. Karena minimnya modal untuk pengembangan pertanian yang ada. Selain itu juga penerapan teknologi yang kurang tepat dan bahkan belum menggunakan teknologi dalam sektor ini. Hal ini menjadikan kurang optimalnya hasil yang diperoleh. Sedangkan untuk strateginya dengan eco-farming, yakni dengan peningkatan sistem budidaya pertanian yang ada. Selain itu dengan perbaikan irigasi. Hal ini dikarenakan irigasi menjadi kunci pendukung dari pertanian yang ada. Jika sistem irigasi buruk, tentunya hasil produktivitasnya kurang baik. Sekarang? Ya Bu. Kalau menurut kelompok kami, hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia itu ada 9 Bu, dan strateginya ada 5. Nah, hambatannya itu yang pertama ada skala usaha pertanian relatif kecil, modal yang dimiliki terbatas, teknologi yang digunakan masih sederhana, musim menjadi salah satu pengaruhnya. Lalu ada umumnya berusaha dengan tenaga keluarga sendiri, terus akses terhadap kredit, teknologi dan pasar masih rendah. Pasar menjadi hasil pertanian biasanya dikuasai oleh pedagang besar. Terus ada alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, serta kurangnya benih yang bermutu bagi petani Bu. Nah, untuk strateginya itu yang pertama ada eco farming, distribusi pupuk secara meluas, perbaikan irigasi, pembangunan dan perbaikan sarana pendukung sektor pertanian, dan juga membuka lahan baru untuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ya. Sekarang selanjutnya Mbak Andi. Kalau kami, hambatan dari pengembangan agrikultur itu hampir sama-sama kelompok lain, seperti alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian, rusaknya infrastruktur atau jaringan irigasi, makin berkurang dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian, makin tingginya susu hasil dan belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi. Kalau
8 yaitu strategi dengan swasembada pangan seperti beras, jagung, gula, dan daging untuk masyarakat secara luas demi memenuhi kebutuhannya. Lengkap sekali jawabannya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Benar sekali ya yang sudah dijelaskan tentang hambatannya. Hambatan yang utama itu dari modal. Modal di sini kita masih rendah dari pemerintah, dan juga yang selanjutnya ini ada teknologi. Sekarang kan kita memang sedang di era revolusi digital. Jadi pemanfaatan teknologi yang kurang juga itu bisa menjadi hambatan. Sebaliknya, jika kita bisa memanfaatkan teknologi, itu bisa menjadi salah satu strategi yang sangat penting seperti itu. Tepuk tangan dulu. Berarti semuanya sudah paham ya tentang apa itu ekonomi maritim, terus potensinya, terus agrikultur juga ada potensinya, hambatan sama strateginya, semuanya sudah pada paham kan? Nah, kalau sudah paham, Ibu sudah menyiapkan evaluasi. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan ini kertas ya. Nanti evaluasinya ini kalian menjawab benar atau salah. Yang biru ini untuk menjawab misalnya pilihannya benar, dan yang merah salah. Paham semuanya? Paham. Makasih Bu. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Siap belum? Siap? Nah, ini ada soal. Yang pertama langsung aja ya. Ibu bacain lagi ya. Raja Ampat merupakan salah satu potensi ekonomi maritim sektor pelayaran. Ibu hitung 1 sampai 3, diangkatnya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Semuanya menjawab salah ya. Benar, teman-teman. Jadi Raja Ampat ini merupakan potensi ekonomi maritim sektor apa? Ya, pariwisata, betul sekali. Langsung ke soal selanjutnya. Usaha pengelolaan ikan merupakan salah satu kegiatan ekonomi maritim, betul atau salah? Ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, ada yang jawab salah, ada yang jawab benar. Nah, jawabannya ini kira-kira apa? Salah ya. Jadi yang benar apa? Ada yang mau jelasin? Kelautan. Iya, kelautan. Jadi usaha pengelolaan ikan merupakan salah satu kegiatan ekonomi kelautan karena dilakukan di pesisir. Jangan sampai keliru ya. Sekarang lanjut lagi. Kurangnya pemanfaatan ikan merupakan salah satu hambatan pengembangan agrikultur. Benar atau salah? 1, 2, 3. Benar ya. Banyak yang jawab. Gak apa-apa. Ini jawabannya ini benar. Jadi pemanfaatan ikan merupakan hambatan pengembangan agrikultur. Tadi udah dijelasin ya sama teman-teman dari kelompok hijau, dijelasin. Gak apa-apa. Untuk yang masih salah, nanti dicoba lagi ya di soal berikutnya. Nih, ada soal lagi. Eco-farming merupakan salah satu upaya penguatan agrikultur. Benar atau salah? Diingat-ingat lagi. Ibu kasih waktu, diingat-ingat lagi, ingat-ingat lagi. Udah siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Iya. Semuanya benar ya. Tepuk tangan dulu. Nah, itu tadi evaluasi tentang materinya. Ibu mau ngingetin lagi tentang materi kita supaya semuanya nggak lupa ya. Jadi Indonesia ini memiliki potensi ekonomi maritim, ekonomi kelautan, juga ada agrikultur. Terus ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu beda ya. Ibu mau jelasin lagi, mau ngingetin lagi. Nah, jadi kalau ekonomi maritim itu ekonomi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kehidupan laut, kayak ada transportasi laut, ada servis
kapal, terus ada pelabuhan, perdagangan antar pulau. Terus kalau ekonomi kelautan itu kegiatan ekonomi yang dilakukan di pesisir pantai. Ada nelayan mencari ikan di laut, terus ada tadi usaha pengawetan ikan. Nah, untuk potensinya tadi yang sudah dijelasin ada banyak sekali, ada dari pariwisata, ada dari perdagangan antar pulau tadi, terus ada dari usaha swasembada garam, terus selanjutnya ini langsung masuk aja ke agrikultur. Jadi agrikultur itu usaha kegiatan yang dilakukan seperti usaha budidaya tanaman, kan tanaman di Indonesia banyak ya? Iya. Potensinya yang sudah tadi disebutkan sama anak-anak sekalian itu ada dari iklim termasuk dari potensi agrikultur, terus ada pasar, terus ada macam-macam ya, kita tahu ada padi juga yang merupakan salah satu potensi agrikultur. Semuanya paham? Paham. Tepuk tangan dulu. Itu tadi materi dari ekonomi maritim dan agrikultur, tapi Ibu hampir lupa nih, Ibu punya hadiah. Semangat kan? Mau nggak hadiah? Mau. Siapa yang mau hadiah? Bu, aku lumba-lumba. Jadi tadi Ibu udah lihat dari hasil diskusi kelompok ini, ada yang paling semangat, ada yang kompak, ada yang paling heboh, ada yang jawabannya paling lengkap. Nah, ini pas ya, kira-kira siapa nih? Mau dari yang paling kompak dulu apa dari yang heboh? Yang mana? Heboh. Kira-kira yang paling heboh? Jadi kelompok yang paling heboh itu kelompok tuna. Dibagi-bagi ya. Masih mau? Tenang, saya dapat. Terus ada kelompok paling lengkap jawabannya. Kira-kira siapa nih? Percaya diri banget sih. Ya, jadi jawaban yang paling lengkap ini lumba-lumba. Ya. Nah, ini masih ada duit, Ibu bawa pulang ya? Iya. Kelompok paling semangat. Iya, coba dulu ya. Jadi yang kelompok paling semangat itu kelompok semuanya udah dapet, nanti dimakannya pas istirahat ya. Nah, untuk tugas selanjutnya ini kalian silakan membaca materi tentang perubahan sosial. Paham semuanya? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa dulu, boleh dipimpin sama Mas Kesit. Ya, baik Bu. Di tempat duduk Syabra. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa cukup. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata Ibu minta maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis